Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat malam pendengar Kopi X Jiwa. Kembali lagi. Oh, apa? Gimana? Anja. DM-nya anjing. Kasar aja. Kembali lagi bersama saya Tiko di Kopi X Gibah. Masih ditemani oleh teman kita yang setia, Sandi Prasetya. Mau bilang Anda bisa, Bro. Dan ini ada yang baru dari Kopi X Gibah yang biasanya di belakang layar. Oke, anjing. Oh, marah. Surya, oh marah. Dan dia marah-marah terus, Bro. Bezup. Ya, masih di venue yang sama dari minggu kemarin. Oh, siap Mas. Lu ngomong ya. Di mana ini venue-nya nih, San? Kopi kah? Alamatnya? Jalan Ripadin, depan SMA Melati. Bentar, mobil lewat. Patokannya apa? Warung Barokah. Warung Barokah sudah terkenal, San ya? Ya, terkenal. Di Kopi Kah nih, San ya? Nasi ya? Ini yang kopi gua dong, nih Kopi kah? Kopi dari Kopi kah. Kopi dari Kopi Kah. Kayak mana, Sur? Kopi Mantap, Kah. anjing. Mantap kan ini. Aku coba dulu ya. Demi apa sih kita cobain kali ya? Dibalik anjing. Mantap, San, kopinya. Gimana? Mantap. Kita masih mempromosikan Kopi Kah. Jadi karena kita lagi ada di Kopi Kah, kita akan mensponsori Kopi Kah ya. Halus. Jadi teman-teman yang nonton bisa mampir kalau lewat di jalan mana, San? Jalan Ripadin. Kalau lewat, Kalau nggak lewat, ya dilewatkan. kelas. Iya. Kelas, Mo. Kamu kelas. Jadi malam ini subuh ini Kena mental. kena. Oh, mental kan dibahas nih. Iya, Bro. Berat ya? Karena kita kan bukan siapa-siapa nih yang bahas Disclaimer mental. dulu. Ini menurut kita aja ya. Iya. Enggak. Kita enggak terlalu expert juga dengan mental. Pengalaman aja Pengalaman ini. pribadi aja. Pengalaman, Bro. Jadi ini ngobrol santai tentang mental. Ya. Santai, tapi ada kopinya ya, Bro. Ngeteh dia, Bro. Oh, ngeteh, kan? Dia kopi sudah tadi 3 gelas. Karena Kopi Kahnya enak betul kopinya. Lupa. Kemarin yang episode lalu mie-nya yang enak. Episode ini Kopi. kopinya. Aku berapa gelas sudah? 1, 2. Mam, 14. 14, Bro. 14 hari tapi. Jadi disclaimer ya. Sekali lagi kita nggak expert nih, kita nggak ada yang bawa expert, kita cuma ngobrol santai. Kita cuma bawa rokok, kopi. Kah? Nah. Jadi bahasannya mental nih, Bro. Iya, Bro. Mental, Bro, gimana, Bro? Menurut kalian, kan sekarang nih banyak yang Pandemi. ya banyak pandemi. Enggak, aku bingung. Orang tuh bilang ada yang bipolar, ada yang aku kena mental nih, ada yang banyak istilah-istilah yang awam. Messi apa segala macam. Mantap. Zaman-zaman sekarang nih aja ada kayak gitu tuh. Kamu dulu pernah lah dengar kayak gitu? Tadi dulu dengar main layangan aja, Bro. Iya, Sekarang kenapa? kan ya informasi kan masuk terus. Kayak gitu-gitu jadinya lebih tahu sekarang. Kalau dulu kan mungkin bodo amat kan kayak gitu-gituan. Sekarang kamu kok perhatian banget sih sama yang kayak gitu? Karena di circleku tuh ada temanku yang kayak gitu. Hai. Polar dia. Nah, menarik nih ya bahas bipolar nih. Kita paling bahas bipolar dulu ya. Iya, Kayak siap-siap, Mas. aku sih penasaran memang. Sering denger tapi nggak tahu artinya. Nah, sering denger tapi aku nggak tahu persisnya tuh gimana sih bipolar tuh. Mungkin kalian salah satu dari kalian ada yang tahu ngerti. Kayaknya Uya dulu deh ya. Ya, Kayaknya Uya, kamu Uya. bingung kayaknya. Ya, bingung. Lihat mukamu. Bingung. Taunya cuman Baru bangun, Bro. kamu tuh taunya cuman Astaga. anjing getinya. Selang kanan udah selang bagian kanan. Nah, ini tonton mama gua nih semua. Sekomplekan BRL. Sebelum masuk ke bipolar kita cari tahu dulu gangguan mental itu apa. Nah, Gangguan mental itu kan atau gangguan jiwa itu penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderitanya. Ini aku baca dari Halo Dokter. Jadi
Kalau ada yang Sumbernya. salah, salahkan sumbernya lo dokter. Halo dokter. Tapi kamu jangan tambahi, jangan kurangi, cok. Iya, ini sih semua ini. Iya, iya. Baca. Kamu kok buka website? Nah ini aku Sen Mac emang. astagfirullah. Akhirnya tersebut. Jadi kalau gangguan mental kalau menurut halo dokter tuh apa aja sih anunya gejala-gejalanya yang kelihatan mata lah. Kalau biasanya yang orang Ini nih, ini gangguan mental di anak muda aja dulu ya. Iya. Nggak usah terlalu Gangguan luas. Mental itu kan biasanya mut-mutan. Biasanya kalau hari ini dia senang, besoknya bisa sedih, marah-marah sendiri, itu gangguan mental. Kalau hari-hari marah tuh, ini hari-hari marah nah. Itu hipertensi namanya. Oh, ketawa terus anjing. Iya kan? Bangsat. Astagfirullah. Kalau pengalamanku sih gitu. Tapi Kalau orang-orang di mental. sekitarmu ada ndak yang kayak gitu? Tapi kan Mudi kan biasa kan Mudi hari ini. Memang orang Di tuh udah siapa, Cok? Mudi, Oh, Mudi, Mudi bapakmu. Oh iya banget. Maaf banget. Maaf, maafkan terus dia. Temanku kayaknya kayak dicekokin gitu dan tapi maaf banget. Aku baru dengar tadi kira itu Mudi. Iya. Mudi yang suruh kau jalan kaki waktu SD. Anjing. Mudi. Nah, kan ada Mudi kan nggak bisa orang tuh setiap, tapi nggak tahu ya. Orang tuh kan bisa hari ini bahagia, besok sedih, besoknya Iya. atau Kayak meninggal. misalnya kalau misalnya kayak sedih tanpa alasan tuh kan itu termasuk gangguan mental. Dia misalnya datang tuh kayak murung gitu, ngelamun tanpa alasan yang jelas tuh biasanya gangguan mental. Kayak stres apa gitu. Sama Kelihatan ya. kalau itu dari kasat mata sih paling simpelnya ngasih tahu kalau dia lagi stres atau gangguan mental tuh ya kayak gitu paling simpelnya. Jadi kalau misalnya kan kalau misalnya orang normal kan kalau sedih kan nggak terlalu ditampakkan kan, misalnya sedih ku pendam sendiri aja, bahagiaku untuk konsumsi publik gitu kan. Anjing antem nggak? Yuk, hati-hati. Orang lewat. Tegur aja semua lewat anjing. Pelanggan kopi kah? Pelanggan kopi kah? Member kah? Member. Biasa lah. Nyata dah. Anjing lupa tadi siapa bilang. Ini jalan deh. Iya kan, kadang kan kalau orang normal tuh kan biasanya aku nih sedih loh, tapi aku tetap berusaha tertawa di depan teman-temanku. Itu palsu nih, fake. Anjing itu berarti kan enggak gangguan mental dia. Udah. Maksudnya kan kalau orang normal kan gitu kan. Kalau orang gangguan mental tuh berarti dia nampak ya. Oke, bikin status di sosmed tuh kak. Termasuk kah bikin status di sosmed tuh? Dan kalau anu tuh pengalaman aja sih, datang itu misalnya nongkrong nih, Kelihatan lah. anu dia mut-mutan tuh kadang-kadang menit sejam pertama tuh bahagia ketawa-ketawa bareng, terus jam keduanya tuh marah-marah, nggak jelas gitu alasannya, dia marah-marah sendiri, tuh masuk dalam gejala gangguan mental. Apa ya pembahasannya ya? Jadi dia tuh kamu berarti perhatian banget ya kamu. Karena kan Care. circle-nya bro, Oh, iya. temannya bro. Kamu kayak apa? Temannya nih bro. Sekarang kita harus anu men, kayak yang penyakit gitu kita harus tahu. Tapi bahaya nggak sih kayak gitu? Bahaya nggak sih gangguan mental tuh kalau buat anak muda? Bahaya loh. Kayak misalnya yang yang punya gangguan mental itu sampai depresi banget, berat banget itu sampai mau bunuh diri. Ada kah? Ada. Nah, ini di Halo Dok tuh ada juga Halo Dokter. Halo Dokter tuh ada juga bro. Nina. Mana tadi itu? Nah, Nina memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Kata tadi Bro Uya. Kayak nyayat gini. Nyayat. Nah, itu zaman SMA galau. Putusin cewek, cowok. Berarti orang-orang yang nyayat tuh gangguan mental kan? Iya itu masuk. Karena dia kehilangan orang yang dicintai itu kayak stres apa gitu gangguan. Cowok ke Kopika semua dicintai bro. Enggak jadi. Kamu ngomong ada tapi nanti nonton orang. Oh jadi kalau dia berarti kan dulu tuh kan sering lo nyayat diri sendiri, baru dipoto, baru tulisannya sedihku adalah sedihmu. Kita bisa hidup tanpa kontroversial. Kontrakan di dalam sana. 1 juta per bulan. Daripada rumah Om Agus 1 juta. Semuanya hidup promoin aja. Depan yang ada ularnya tuh kan? Nah, ada Dulu ada ular. dulu
Yang Acil Santi ke... Wah, ini sorry teman-teman, memang kayak gini kalau saling ngobrol. Oh, jadi kalau gangguan mental bisa nyakitin diri sendiri, apalagi San habis itu San? Banyak ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Nah, ini nah, tidak mampu untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Mungkin masalah hidupnya berat, terus dia nggak bisa handle kali ya. Ya mungkin dia nyimpan sendiri. Penyakit Dia tuh, numpuk. penyakitnya tuh bisa kan kita normal dulu. Kan bisa ada penyakit bawaan, bisa penyakit yang datang karena memang beban hidup yang berat nih di tempat, terus dia nih cobaan terus. Mungkin ya, bukan aku khotbah nih ya. Oh iya, kenapa Pak? Santai aja, Karena Bro. ini bukan Jumat. Oh iya. Jadi kan dia awalnya Aku dia takbir tadi anjir. marah. Ini asli marah. Marah ini anjing. Sorry, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sorry. Nggak apa-apa. Apa santai, Bro. Bebas. Nanti aja dilapis San. Enggak apa-apa. Sekarang Ah, boleh. yang ini kopinya. Sayang, minum Bro, di meja, Bro. Kalau nggak salah aku baca tadi itu kayak ada hormon yang terganggu gitu. Itu bisa mengakibatkan yang gangguan mental. Oh, berarti lebih menyerang ke remaja lah. Umur sudah 17. Ya, memang kita persempit ya bahasnya remaja aja. Kalau sudah dewasa berat. Memang berat. Kalau kamu sudah dewasa nanti pasti berat. Memang hidup bakal berat. Anjing. Kurus gas. Tapi jangan sampai jadi gangguan mental anjing gara-gara itu. Semua orang masa motonya semua akan gangguan mental pada waktunya sih anjing. Ya enggak gitu. Apa, Bro? Iya, jadi berarti selain bawaan berarti memang bisa ya. Bisa aja kan kalau misalnya Faktor kita lingkungan berarti. awalnya normal terus jadi gangguan mental tuh bisa nggak ya? Bisa nggak menurut? Bisa. Tergantung dia. Ya jadi Sekarang nih kayak anak-anak muda tuh kan yang hidupnya cuman di media sosial doang, gak pernah keluar di rumah doang, yang hidupnya cuma ngeliat media sosial, Instagram, Twitter. Apalagi Twitter itu sampah banget. kenapa? Kayak kamu tuh kayak jadinya sok-sok tahu gitu loh. Kayak baca info satu, terus di tweet sendiri kayak dia punya ilmu gitu loh. Dia maha tahu kan? Iya kayak gitu. Sampah banget anjing, Twitter sampah. Aku main Twitter sih, cuman nggak terlalu. Sekarang bokep aja gitu. Aku sekarang main TikTok. TikTok anjing. Namanya Friends. Kadang-kadang kita kayak kalau di Twitter itu ya, kayak misalnya kita nggak tertarik dengan politik, baca kan sering trending tuh Indonesia apa gitu soal politik, jadinya ikut-ikutan soal politik. Itu ganggu juga sih. Itu bukannya itu kayak latah nggak sih? Jadi kayak misalnya ada orang bahas ini, kita ikut bahas ini. Ada orang ikut bahas Nisa Sabian. Musim-musiman berarti. Iya, Apaan sih kayak kayak durian. tiba-tiba di Sajaban sih. Contoh. Contoh bangsat. Tapi memang rame bang. Menurutmu itu betul ya? Kurang tahu saya, Bro. Tapi seru kayaknya beritanya, Bro. Jadi siri apa? Tapi kalau Twitter aku cari link aja bang. Ini nggak apa bokep. PC aja, Bro. Ada namanya Japri, jalur pribadi. Maksudnya link-link kerjaan, Bro. Gitu Tapi bro. ada loh yang circle kita juga anak muda baru pertama kali download Twitter buat nyari aku buat bokep doang. Ah, Sandi Itu kah? ada. lain Lain. aku. Kalau Rio kah? Nggak boleh lah di Sandi. berangan ini. Kalau ngomong Jadi Tandi. semua sih anjing. Kalau ngomong Tandi tuh harus gini, Tandi. Oh, tuh ada tuh episode 3 tuh. Episode 3 gitu ya? Ini berapa? I-nya 11. Tandi. Kayak mana sih ngomong Tandi yang betul? Tandi. Ya balik ya ke gangguan mental anjing. Jadi mungkin banyak berarti anak gangguan mental yang ada di sosmed ya. Maksudnya anak sosmed banget tapi ternyata dia tuh gangguan mental. Kelihatan dari statusnya nggak sih? Nggak tahu. Kalau setahu ya biasanya tuh hidupnya nggak pernah keluar gitu. Hidupnya di media sosial aja. Kayak pernah nggak sih ngerasain ketergantungan sama smartphone? Aku tergantung kan. Aku udah Itu kan gantung. sebenarnya kayak Sebenarnya. penyakit juga. Nah, penyakit mental Om, Bro. Ah, Enaknya. Woi. Topika. Sebenarnya apa anjing? Lanjut Bro. Biasa iklan itu. Pusing gitu memang. Oh, guys,
biasanya di balik layar. Padahal pusing juga ya. Tuh, santai aja, Bro. Emang gitu, kamu harus cepat TikToknya. lagi. Sampai mana? Itu penyakit yang tergantungan smartphone yang itu kan sama aja loh, kayak kamu tuh kalau nggak ada smartphone stres, depresi Iya. gitu. Banget. Harus pakai smartphone. Sehari tuh harus tiap hari lah kalau bisa harus smartphone. Kalau dia nggak ada smartphone dia gila stres. Itu kan ada tuh yang beritanya sampai gini-gini orangnya tuh. Iya, jongkok. Itu betulan enggak? Iya, tuh. Kira aku itu. Aku nyontokan aja jongkok kayak gini. Aku nyontokan. Sampai gangguan jiwa gara-gara gituan. Tapi itu kan kalau gangguan mental itu kan emosional kan ya. Pasti lebih banyak emosional kayak marah yang nggak terkendali gitu. Marah nggak terkendali, terus sedih tambah alasan. Marah nggak terkendali itu maksudnya kalau misalnya dia di tempat umum tuh nggak bisa nahan amarah. Hipertensi. Kamu kok. Kamu hiperaktif anjing. Bibirmu lah sudah dihukum sama Allah masih. Astagfirullahaladzim. Tapi dia happy kelihatannya. Ya kan kita nggak tahu di baliknya itu gimana. Kenapa? Kamu gangguan mental kan, Dik? Tapi Diki Enggak, maksudnya faktor yang bisa Ya. membuat dia gangguan mental tuh ya itu. jadi Broken home. bagusnya nih gini. Kayak trauma mungkin lah. Ini mungkin kaget buat Nikem nih ya. Anak itu. Kita panggilkan Diki. Next topik. Kok jadi TV dia anjing? Ya di TV anjing kayaknya biasanya kayak gitu rame anjing orang-orang kan bicara Diki, mending kita panggilkan aja. Diki. Biar ratingnya naik gitu. Kurang-kurangi, Bro. Kurang-kurang ya apa anjing. Nah, ada kursinya Mas saya, Bro. Nanti lah next episode kita bahas sama Diki hati ke hati lah. Jangan kasih anjing bibir zoom. Sensor anjing. Diko ini jahat mulutnya, kamu. Gangguan mental memang kamu San. Ya broken home itu termasuk faktor juga pemicu kan. Kayak Kehilangan orang yang kayak apa yang di side nah, yang galau pacaran. Sama saya. hubungan pacaran juga ya kayaknya hubungan Pasangan ditinggal pasangan. Tinggal nikah, Kak, Bro. Itu stres betul itu, Bro. ada kah? Enggak tahu, Bro. Harus ada Nando di sini kita bahas itu. Bagus Nando. Tapi orangnya sudah enggak ada. Nanti dia balik lagi maksudnya. Maksudnya lagi balik Padahal bentar. orang ada di situ kan. Kita panggilkan. Oh, jangan. sakit gigi aja orangnya. Saya sakit gigi. Harusnya kita ada Nando tapi Nando sakit gigi. Bahas lagi mental ya. Kalau di remaja-remaja tuh supaya enggak dia nih enggak gangguan mental, tapi supaya dia enggak ada gejala-gejala itu tuh harus gimana sih? Nah, jadi mungkin sobat bro, Misalnya kan didiagnosis dulu. Dia memang punya gangguan mental kan enggak. Supaya anunya tuh penyembuhannya bisa jelas gitu. Kalau misalnya dia punya gangguan mental yang paling simpel atau misalnya teman kita nih satu circle nih punya gangguan mental, itu kalau bisa penyembuhan paling simpel itu kalau bisa jadi pendengar yang baik. kita sebagai teman. Kita. Pendengaran Dengan baik, teman yang punya gejala penyakit mental gitu. Kamu loh orang curhat satu kata kamu sudah ngomong 14 huruf. Mana ada ini? Anjing bilang, "San, aku mau cerita." Kenapa lagi anjing? Dadap kayak gitu. Aku bilang sini kenapa ada rokok, ada kopi. San, aku mau cerita. Dia yang cerita duluan Dadap. masalah hidupnya. Astagfirullah. Ya harusnya tuh kalau teman tuh mau cerita kan, San, aku mau cerita. Ada pegerangan sih kawan gitu. Dadap kayak gitu. Rio aja yang tahu tuh. Jadi kita tuh harus belajar jadi pendengar yang baik ya. Semuanya sih gampang tapi harus dilakuin ya. Sulit. Tapi emang jadi penderita gangguan mental kayak gitu tuh susah sih. Susah kan? Nggak tahu. Serba salah mereka. Maksudnya mereka tuh cuman bisa marah, cuman bisa ngeluapinnya tuh mungkin nyakitin diri lah. Banting apakah, banting Kayak apakah. Misalnya dia punya gangguan mental atau stres, depresi gitu, dia tuh bingung gitu cerita ke siapa. Jadi kalau bisa teman yang
misalnya kita ini punya teman yang anu ya Yang punya gejala misalnya ya, ada teman kita punya gejala curigain lah ibaratnya. suspek gitu ya. Bener. Jangan dijauhin. Jangan dijauhin, malah bantu dia ya, dengarkan ceritanya dia Kalau ada- masalahnya tuh apa gitu. Kalau ada di Karena nggak mungkin manusia nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Ika main duduk ini bermasalah, Bro. kamu sumber masalahnya anjing. Nah, itu kan tadi betul ya bilangnya, ada masalah pasti. Sekarang gini aja nak, kamu misalnya nih kopi buka, kamu yang jaga kamu sama Surya. Surya kenapa nggak mau sama kamu? Masalahnya berarti sama aku. Ya itu masalahnya anjing. Nah, itu. Bujur juga, Bang. Kenapa kayak diserang di sini? Tapi kamu dijauhi, tapi kamu tetap happy kan, Klat? Jalannya aja hidup nih, Bro. Kelas. Kiat-kiat, kiat-kiat untuk supaya happy itu apa San? Pertama, menjalani hidup dengan happy supaya nggak gangguan mental. Sama ini. Kamu loh. gangguan kan? Bisa buat teman-teman yang merasa dia punya gangguan mental. Ya, Kamu kiat-kiat kan kamu happy terus kelihatannya. jalan hidup jalannya aja, mau gimana nanti ujung-ujungnya mau bilang kasar katanya. Enggak apa-apa. Hidup kayak gini aja. Kalau memang mau senang, lakukan yang bikin senang. Kalau kayak mikir jika maka, berpikir jika maka, jika saya melakukan ini maka yang terjadi seperti ini. Dia tuh udah gangguan mental, dijauhin sama teman-temannya. Itu ada, kalau pribadi ada temanku. Tapi kita nih mau deketin dia tapi dikira teman-teman kita, ih apaan sih Uya sok care banget sama Sandi misalnya. Sandi nih gangguan, dia tuh nggak gangguan mental sih, Sandi ini gangguan jiwa anjing. Kan gangguan mental nih Sandi. Tapi teman-teman itu pada apaan sih ada Sandi, males banget ya, pasti bawa masalah nih gini. Kalau kita sendirian yang membaikin kira-kira sok perhatian aja Uya nih, ada maunya anjing, tar rokok paling. Terus dipikirin omongan orang, Bro. Aku tanya Uya saat. Nah, ngasih jawab aja. Ya betul. Ya apa, Bro? Tetap Uya dilempar. Kalau aku pribadi sih bodo amat kayak gitu. Malah kayak ngerasa kasihan aja sih sama teman yang punya gangguan mental terus dijauh, itu kasihan banget. Dia kan butuh teman buat cerita gitu. Malah dijauhin kan bukannya malah menyembuhkan, malah tambah parah dianya. Jadi lebih baik kalau aku pribadi, kasus temanku juga, yang penting kalau bisa luangkan waktu buat dia, walaupun cuman lewat WhatsApp gitu, nggak ketemu langsung, ya setidaknya dengar ceritanya dia. Aku tuh takutnya tuh kalau orang gangguan mental tuh makin parah tuh bisa gila tau. Ya kan? Kan sarap kan? Ya itu makanya Bisa aja. kadang-kadang kan mindset orang Indonesia kan nggak tahu kayak gitu-gitu. Gangguan mental tuh pasti dicap gila kan? Padahal bisa gila sama gangguan mental menurutku beda sih. Padahal yang ngecap gila tuh itu sudah yang gila, Bro. Iya, kita nggak usah bahas penyakit yang kayak, kita kan bukan dokter ya. Iya, Kalau orang bener, penyakit, pengalaman pribadi lah. kalau orang yang expert mungkin bahasnya di dalam psikologis lah macam-macam. Kita kan ngelihatnya kayak ngelihat yang dari sisi yang kita lihat aja kan ya. Maksudnya dari yang kontak mata kita lihat misalnya nih, murung terus dia nih, emosian dia nih, gangguan mental nih kali ya gitu. Kalau kita kan ngeliatnya gitu, tapi kan kalau mungkin ada obat-obat yang harus diminum sih ya, mungkin ya. Iya. Mungkin ada yang obat yang harus Obat diminum. Kalau dari penenang dokter gitu. pasti ada. Itu mungkin yang parah loh. Cuman yang paling simpel ya, kalau misalnya ngeliat teman melamun apa gitu, ditanyain kenapa sih kok melamun gitu. Paling simpel kan gitu. Lagi sama teman sendiri, circle sendiri gitu. Nah kalau aku nih ada artikel lagi dari Halo Dokter nih. Dia itu ada jenis-jenisnya gangguan mental. Yang pertama depresi. Yang kedua skizofrenia. Terus yang ketiga gangguan kecemasan, keempat bipolar, 5 gangguan tidur. Nah, itu aja. Kita dari depresi nih. Kalau depresi itu sedih yang berlarut-larut. Misalnya nggak naik kelas, sedihnya setahunan. Pokoknya setiap dia ingat nggak naik kelas sedih. Naik kelas kan cuti nih. Cuti Andri berarti ya. Ikam nyindir aku nih. Oh Ikam dah. Set deh, Bang. Yang Ikam lari, bola lari bang. Oke ya, astagfirullah. Ceritakan bang. Kenapa jadi buka? Data itu, kita tahu Kesa ini. Nah, jadi warga komplek tahu. Sebenarnya nih kamu lari uang. Apa namanya Sur? Uang apa Sur?
Uang apa, Ton? Apa? Mana tahu aku. Study tour. Enggak tahu Kesha. Nah, siapa? Ya sini. Ceritakan di sini. Tapi itu kan dari mental anjir. Tadi gampang yang bahas-bahas cuti anjing. Kan cutinya lain itu masalahnya, Cok. Jadi misalnya nih kayak Sandi, dia apa nggak naik semester nggak mungkin kan naik terus kalau semester. Kan makanya Oh nggak naik kelas, misalnya Sandi naik kelas, misalnya nih Ikem nggak naik kelas lo, tapi Ikem tuh sedihnya panjang kayak depresi kan. Kalau Ikem lo, nah itu contoh dari gangguan mental ternyata San. Jadi kalau kalian pendengar podcast ini, misalnya kalian punya kekecewaan lo, nah itu jangan dibawa dalam-dalam ya, ya kan San? itu kalau misalnya kan naik, misalkan aku udah naik kelas nih. Ya kalau sudah kejadian mau kayak mana? Jangan terlalu dibawa dalam ya. Nah, justru terlalu berlarut-larut. Jadi dia tuh kayak gini, sedih lo, setiap ada nanti tahun ini lo sedihnya setahunan, tahun depan lagi dia kan sudah naik kelas nih, tapi dia masih inget anjing mau pernah naik kelas, malas aku sekolah gitu. Depresi kan dia, gangguan mental, jadi dia nggak pengen sekolah lagi, masa depannya hancur, kemana-mana kan, jadinya lo, oh sih ini lo bahas itu aja itu contoh. Kira jadi tikam. Kalau ada ceritanya yang betulan ada nih, mau cerita nih di sini. Aku udah tau Kesha, asal Loh, Kesha. siapa aja ini bahas siapa? Saya kan biasanya bu Kesha kan tau Kesha. Nah, yang kedua nih skizofrenia. Ini halusinasi. Aku nggak ngerti nih halusinasi ini gimana sih? Kalau nggak salah ya, sorry nih kalau salah. Cuman baca-baca itu kayak ada bisikan gitu. Beh, San? Bisikan? Kayak misalnya nih, orang yang punya penyakit ini dia tuh sendiri di kamar contohnya. Dia tuh kayak dengar suara yang ngejudge dia gitu. Kayak misalnya, kamu di umur segini bisa apa? Teman-temanmu loh. Insecure kah? Iya kayak gitu. Jadi dia ada bisikan sendiri dari dalam dirinya Kayak sendiri. ngomong sama diri sendiri ya? Gitu. Pernah nggak kamu gitu? Tak pernah bro. Oh, pernah gila berarti lah. Bisik-bisik tetangga. Sering itu. Jadi dia halu ya. Halu tingkat dewa. Sendiri mikir sendiri kayak Dia jadi kayak ngejudge dirinya sendiri gitu. Kasian juga sih. kasihan ya. Butuh teman. Supaya nggak gitu gimana? Ya balik lagi. Kalau pengalamanku ya kayak gitu. Dia kan butuh teman cerita. Sharing tuh kayaknya ngelepas beban ya. Kayak misalnya curhat gitu kayaknya agak terbagi ya. Walaupun nggak ngurangin Ya. masalahnya, cuman ya ngeringanin dikit lah ya. Jadi kayak kalau misalnya sharing gitu loh, terus ada teman yang dengarkan itu kayak gimana ya? Bebannya tuh anu gitu, agak sedikit hilang. Kayak merasa temannya nih bakal care dia sama dia. Gitu. Dia butuh support kan. Kalau contoh ya, kayak kemarin temanku, ini mungkin loncat ke bipolar langsung. Ya nih, habis ini kan bipolar juga. Temanku yang bipolar, teman SMA sih. Enggak, kamu kok bisa ngejudge dia bipolar? Kenapa? Emang sudah ada surat anunya dari dokter. Oke. Dia bipolar. Oke, Ini jadi aku nggak ngada-ngada, pengalaman pribadi aja. Jadi dia di vonis bipolar itu warganya tuh kayak nggak percaya gitu. Dianya juga mungkin ya ini menurutku aja. Kalau dia kena bipolar tuh gara-gara dia punya penyakit jantung. Wih. Vonis penyakit jantung terus dia Kaget. merasa kayak gitu. Dia kaget gitu kan. Shock. Vonis shock gitu. Terus ya gitu merasa gak berguna gitu. Oh, ya maksudnya Iya. sia-sia lah, hidupku paling sebentar lagi gitu. Mungkin ya, karena aku nggak anu gitu nah dengan orangnya. Gak terlalu akrab. Nggak, bukan, maksudnya kayak gimana ya? Apa yang diceritakan itu kan belum tentu yang diutarakan semuanya dalam pikirannya dia. Belum tentu Ya, dia mungkin rasakan. ya, pokoknya gitulah. Aku nangkapnya gitu. Ini parah kok. Kotor kan? Iya, makasih bro. Sampai keluarganya itu salah pengobatannya. Dia sampai dibawa ke ibaratnya tuh kayak agama-agama gitu. Dorok mau ketawa. Iya. Astagfirullah. Padahal kan kalau kayak gitu-gitu kan ada anunya ya. Ibaratnya pengobatannya Serius. dokter itu kan ada gitu. Iya. Ah, ini harusnya sedih sih San. Tapi aku ingat sesuatu.
Kamu memang buntu bang kok. Mungkin juga orang Indonesia kayak gitu-gitu kan belum tahu. Iya, kayak orang Indonesia tuh masih tradisional banget ya. Kayaknya. Yang itu dianggap dia yang kerasukan. Oh, ada yang anu nih kayak gitu Nasan, kayak Kamu nyindir ke aku kayaknya. enggak. Bangsat. Aku tuh dia cerita tradisional tuh kayak udah ada mau utarakan tuh Nasan. Geli aku dalam hatiku nih. Ngomong lah bro, nah ngomong. Enggak ada juga tuh. Tapi iya sih emang lo kalau orang ya nggak tahu ya, percaya nggak percaya kan, orang memang ada kan yang memang kalau yang dia linglung gara-gara ada yang ganggu gitu kan. Ada juga Ya kan kayak ada lo kayak dibikin linglung sama selain manusia. ada nih Keren. kalau Iya, contoh maksudnya kasus gitu. kayak orang Indonesia yang belum tahu gitu soal penyakit gitu. Ya kan awam kan, bipolar kan, maksudnya kalau untuk orang-orang yang awam banget kayak orang-orang tua lah misalnya ya, pasti mikirnya kan ke nenek moyang kan, ilmu nenek moyang kan dipakai Ada kan. apa-apa kak sama anaknya? Bah, mistis lagi berarti. Ya menjurus ke mistis sih. Bisa juga itu suges. Misalnya nih kayak contoh dia Sini, bro. ke Ngomongin bro, lanjut aja bro. Aku jadi pendengar ya sini bro. jangan kayak satu corong aja lah. Kita Masalah- bertiga. Ya bentar, nanti dia kerja nanti. Masalahnya kalau aku yang ngomong lari kemana-mana Nggak, ini. ini nanti habis itu baru ke Sandi. Sudah oke, jadi gitu ya. Jadi terus temanmu tuh gimana? Sembuh nggak sekarang? Sekarang Belum. kalau udah percaya tanya aja Diki. Enggak, dia bipolarnya jadi gimana? Dia ibaratnya berat. Dia tuh harus minum obat penenang. Kalau nggak dia minum, Bakal parah. bisa bunuh diri ya? Oh, kayak minum obat penenang. Dia kayak opium gitu. Berarti kan bisa ketergantungan obat bro. Iya, Cuma kan sudah- itu kan sesuai dengan dosis. Dosis. Kamu pengen yang nggak sesuai dosis. Nunjuk sih anjing. Nyala nggak kameranya? Bakal ketemu Nyala, Dik. Hyundai kamu kalau Anjing, Ibu Junai lagi. Paman. sorry paman. Sabar. Canda paman. Chan, ada yang mau diutarakan nggak Chan sebelum aku Lanjut aja ngomong bro. sesuatu? Ngomong aja dulu bro. Ya jadi Temanmu nih pasti kan ada yang kayak gituan, mut-mutan. atau kamu gitu. sendiri kah pernah diobati tradisional? Ada sih diobati tradisional, herbal, sakit perut. Enggak, diobati Nggak mistis. ada, Diobati nggak ada. mistis enggak Nggak pernah. ada. Makan pisang dikasih apa? Makan pisang hari-hari. Di kebun ada pisang. Nah maksudnya yang relate dengan topik kita ini. Oh, ada lebih ke teman sih bro, biasanya masalah kayak tadi kehilangan pasangan. Wah, Tapi parah nggak? parah. Tadi kan Uyat nih parah banget sampai ke dokter sampai Oh, dia kalau ketahuan gitu obat. nggak tahu parah sih. Tapi berapa lama kesedihannya berlangsung Berapa lama itu orang tuh ya? sampai psikisnya kena? Kayaknya tahu aku tuh siapa. Rio apa ya? Lah. Lain. Rio karena tembakan kartu aja. Kalau Rio tuh game. Loh, contoh kayak Rio tuh kan sebenarnya korban bully anjir. Iya menarik sih korban bully. Dia tuh korban bully nggak? Iya sih. Menurutmu aja di circle kita siapa Iya, yang paling dibully? Rio. Kadang dia di depan kita kadang terlihat kuat. Tapi kan nggak tahu. Ngerasa nggak sih belakangnya. kalau dia tiba-tiba cari alasan motor dulu ngantar motor apa ya? Ngerasa nggak sih kalau dia tuh Ngerasa kayak tadi dicontoh mau ngetek lo dia bilang ambil kunci dulu. Nggak masuk akal. iya. Padahal dia Lu diajak pergi ke sini emangnya ada kunci rumahnya. Alhamdulillah. sering pergi-pergi ya. Tanpa alasan. Ngantuk. Tugawi. Padahal Sabtu. Nggak kayak bercanda ya. Jadi ya untuk Rio sih kayaknya Korban bully. susah jangan dibahas dia. Nanti kalau dia bahas dia nanti pas ada dianya aja. Jadi kita bisa tanya. Dia tuh sebetulnya selama ini kalau dibully tuh ngaruh nggak ke psikisnya? Aku sih pengen denger dari Rio langsung. Cuman tadi dia pergi. Jadi mau dengar dari Rio langsung aja nanti. Iya. Kita panggilkan. Tapi Henry. ada aja tapi Genteng malah. Parah. Lanjut ke topik.
Ya, kalau Sandi sendiri pernah punya pengalaman. Muncul bro. Punya pengalaman dah. Namanya kan teman tadi bro. Tapi kamu pernah nggak dianggap gangguan mental sama temanmu? Kalau gangguan jiwa nggak usah ditanya. So pasti bro. Memang. Kalau aku pribadi yang ngeliat ini, Ya Allah. hyperaktif banget anjir, sumpah. Dan Kayak penyakit mental nggak sih? nggak tahu ya. Kurangi gula. Kayak kebanyakan gula gitu. Kebanyakan gula tuh aktif banget lah. Gitu. Sudah aku bilang itu jalannya aja bro di bawah AC. Dekatkan San. Biar tahu masyarakat. Ya. Di bawah AC aja bro. Orang kan lagi ya santai gitu nonton, tiba-tiba teriaknya kaget kan anjing. Tapi Jantungan. kalau nggak ada orang kayak gini nggak seru anjing. Iya sih. Tapi Circle hari-hari. emang harus ada yang kayak gitu. Iya. Yang Tapi anjing jangan banyak-banyak anjing, satu aja juga Pusing, cukup. pusing. Jerah kita. Tapi kamu yang dibutuhkan San. Sudah nggak usah komentar. Tunggu Cukup itu setelah ya pariwara aja. apresiasinya. Tapi aku tadi itu mau Jadi bahas. aku itu aja kan di sini aja. Tapi dia udah pernah hancur mental loh. Aku pakai apa kak? Sumbing nggak apa kak? Coba ngamuk aja dikit. Dan nggak pernah dibawa hati orangnya. Astaga dunia aja nih bro. Tuh. Ya lo pernah jalan kaki dari SD ke rumah. Biasa. Biasa lah. Kasih paham. Balik kang. Jangan jaring-jaring bro. Oh iya sorry bro. Maaf son. Aku udah ditelepon lagi. Angkat bro. Halo. Jadi kalau aku sendiri sih temanku yang gangguan mental nggak ada sih. Aku belum pernah yang ngeliat yang parah gitu nah, nggak belum. Ini bilang dari liriknya ke aku cok. Ada, cuman aku Yang nggak. mut-mutan pasti ada dong. Mut-mutan banyak. Mut-mutan banyak. Tapi aku masih belum menganggap itu. Waktu masih remaja dulu nggak ada. Mungkin memang belum tahu bahasanya aja. Kalau sekarang kan sudah tahu bahasanya, sudah bisa dikelompokkan nih orang bipolar yang mana, orang yang normal gimana. Mungkin generasi sekarang lebih aware dengan mental. Yes. Tapi banyak kan cowok apa cewek sih yang kayak gitu? Cewek. Iya, cewek. Karena populasi cewek lebih banyak. Nah, itu belum tentu. Oh belum tentu kan? Wah, Pertama mungkin nggak tahu ya. Mungkin menurutku aja, bukan. Contoh ini menurutku ya yang membuat orang kayak cewek gitu. Paling simpel cewek itu kan gangguan mental depresi itu ya body shaming, dikatain pipinya tembem lah. padahal bagus loh pipi tembem. Padahal kan niat kita kan Cabi buat muji loh. Tapi dia ngerasa anjir gendutan apa ya pipiku sampai tembem gitu. Tapi di Instagram cantik banget sih mbak. Yang komen lebih cantik. Kamu udah ngeliat pas dia lagi ngetik yang komen lebih cantik. Kayak mana kayak? Semuanya. Coba saya nih aku nih. Aku update foto nih. Aku cewek nih. Kamu bencong. Aku update. Aku update nih. Malam cantik. Malam cantik. Aku update foto terus kamu komen. Aku komen. Kamu update foto aku komen. Yang mana upload yang mana? Kamu upload aku komen. Kamu upload aku komen. Hyperaktif. Cantik banget sih kamu. Yang komen lebih cantik. Kayak mana kamu ngetiknya? Ngambil ngomongnya. Kan aku lain cewek ini. Biasa. Berarti cewek lebih banyak ya? Kayak perempuan tuh lebih memiliki ya, kayak di Halo Dokter nih perempuan lebih memiliki resiko lebih tinggi itu mengidap depresi dan kecemasan. Gimana? Menurut kamu cewek-cewek yang bahasa sekarangnya insecure. Insecure itu parah sampai dibilangin gendutan aja langsung kayak nggak mau makan, jadinya jadinya sakit. Ya lo Gara-gara komen itu aja gara-gara satu komen dia jadi berubah banget hidupnya. kayak parah gak sih? Kayak gimana ya? Sebenarnya cewek itu semua cantik bro. Tapi bohong. Nah betulan ini. Cantik lah, cantik kan laki-laki. Ya misalkan tuh contoh sudah dandan apa segala macam karena orang terdekatnya yang komen misalnya. Kok kayak gini sih dandannya? Kok kayak gitu sih penampilannya? Padahal nggak semua yang nggak kan kayak gitu kan sesuai sudut pandang aja. Ya kan tapi ngomongnya juga. Iya, harusnya kan ya. Tapi untuk menghadapi itu tuh gimana sih yang proteksi diri? Proteksi diri. Ya udah kalau misalnya cewek tampil Saran buat cewek. cewek kan tuh. Cewek, sekarang kita bahas cewek. Gak usah tapi diherani lain dia juga yang belikan make up bro. Kalau katanya mamanya Sandi apa? Gak ada mama Sandi. Sandi Kayak ya. kayaknya yang beri makan. Nah. Kan kalau yang tadi katanya di Halo Dokter cewek itu paling besar jadi korban depresi gangguan mental tuh ya contoh simpelnya gini.
cewek pulang malam tuh kan judge-nya ngeri-ngerian tuh. Orang di judge-nya. Cewek malam, keluar malam, pulang jam segini. Cewek apaan? Padahal kan dia mungkin aja bisa aja kan kayak kerja entah anu kah gitu. Shift malam Iya. Terus di judge gitu kan gimana mentalnya dia. atau banyak bocor bro di jalan. Kasian ya. Memang memang kalau orang nggak, misalnya ceweknya tuh nggak bisa memproteksi diri, nggak bisa memproteksi mentalnya, kena sih, kena banget kalau digituin. Apalagi dia udah semaksimal mungkin terlihat sempurna kan di depan orang. Kayak contoh deh, kayak yang bajunya terbuka dikit gitu, terus roknya pendek. Itu kan orang daerah sekarang kan kayak gimana gitu orang ngeliatnya. Kan kita kan di daerah memang ya. Iya Kalau sih. di Jakarta mungkin biasa lah, Lebih kayak gimana ya? lebih enak dipandang sama kita. Kayak lebih ke kebiasaan sih bro. Iya. Kayaknya kita harus ngubah kebiasaan kita sehari-hari deh. Jadi untuk di pembahasan mental ini mungkin yang di akhir kita bahas tips dan trik. Dan menurut kalian aja tips dan trik untuk menghindari penyakit-penyakit mental dari Sandi. Oh, kalau aku tuh kalimat aja bro, Apa? bodo amat, Kelas. Jadi apa kata orang serah ya. serah. Yang jalan hidup siapa? Kita yang jalani hidup, Kamu. kita yang bernapas. Aku sendiri-sendiri. Sudah aku yang bernapas, aku yang hidup. Nah ini yang bari makan, kalau orang rumah yang protes baru bisa. Jar Mama Sandi apa? Kayak yang bari makan. Terima kasih Mama Sandi telah menginspirasi kami sejak kecil. Kayak contoh ini. Iya, biar main otak ya kalau Jadi Ini kayak contoh nih, tidur toh. anu Nopo? Anu nopo? Ini anjanya, ini anja sebenarnya. Elang. iya. Baba ini sana. Terus Tak buat tretan-tretannya. kenapa sih ketawa sih? enggak. Sorry. Banjir pole. Kan? Langsung banjir pole. Jadi diri sendiri. Terus kalau anu tuh kan ya balik lagi kayak kata Sandi tuh bodo amat. Bukan dia juga yang jalan hidup. Sakit tuh. Kan kita merdeka atas diri sendiri. Oke. Memang gitu bro. Ini tunggu sini tuh. Jadi teman-teman yang Tak wawancarai. orang-orang yang di sekitar kita yang takutnya bakal jadi kayak gangguan mental ya Tenang tuh. harus mulai berpikir sampai situ ya. Kalau cewek-cewek sekarang tuh biasanya kan ngomong di depan kaca tuh, kamu cantik gitu, kayak ngomong sendiri di depan kaca gitu, kayak motivasi diri sendiri gitu sih. Kalau cewek Kamu cantik apa adanya. Ting ting. Kayaknya udah mantep deh. Apanya mantap? Bahasan hari ini karena kita tidak terlalu expert dan kita cuma ngobrol kan sepengetahuan kita Dan dari sepengalaman. situs yang kita lihat. Halo dok, Dokter. halo dokter, halo dok. karena Niko sudah dipanggil istrinya, kita akhiri dulu sama sini. Mungkin Bisa stres dia bro. aku tertekan ya. Lebih tertekan bro ya. Mentalku kena pak. Iya. Tapi bisa diperbaiki, besok sudah enggak lagi juga. Keserang sih kisah nih bro. Gimana? Sering-sering ke kopi aja bro. Makin sering dimarahin istriku aku kesini terus. Anjing yang kopi kah? Pintar-pintar manajemen waktu lah. Nah itu sudah. Harga mana keberongan. Tadi dan dengan kartu tadi anjing. Nggak bisa berkata sudah kalau bawa istri bro. Iya. Memang aku juga langsung ke distract tadi gara-gara banjir pole. Tahu aja lo buat banjir pole. Jadi untuk teman-teman Kopeks Gibah yang lagi nonton, mungkin kita sampai sini dulu pembahasan mental. Untuk next video kayaknya kita bahas apa ya? Apa sur? Apa yang mau dibahas? Setelah kita lah. Nanti aja yang trending aja. Nisa Sabian. Keresahan kita lah. Enggak, Nasi Sabian aku pengen bahas Nisa. Sama cerita Sandi.
Kalau bahas Nisa Sabrin kayak ibu-ibu komplek yang gosip aja. Bagus yuk. Kamu masuk grup ibu-ibu ya sana. Kita undang aja kan nanti. Salah satu. Kamu kan? Kamu nyaringnya San. Kedengaran cuy di mic. Udah denger deh. Udah dipotong. Harus itu kan? Sumber informasi. Sumber informasi yang paling akurat. Tadi itu kamu dimandikan air. Oke, itu udah closing dari kita. Itu punchline yang dari tadi aku mau ngomongkan. Jadi untuk nanti cerita Sandi dimandikan air kembang nanti kita bahas untuk selanjutnya. Nanti kita bahas spesial Sandi. Oke? Cerita Sandi. Iya, kisah hidup Sandi. Story Sandi. Lo aku mau ngomong aja marahin, Bro. Nah, apa? Tapi itu jadi Bubuan ini penasaran. Bacot. Kisah hidup itu kan mantap gitu nah. Konsumsi publik San. Kisah hidup itu konsumsi warga. Benasi, Bro. Kalau mau dikonsumsi bedasi biar kenyang. Oke. Kita Oke. kita tutup dulu pembahasan malam ini. Oh iya, jangan lupa Follow Instagramnya Kompleks Gibah. YouTube. Di sini ada nanti di sini sama editor. Kalau pengen mau dengarkan bisa lewat Spotify sama Apple Podcast. Nama Instagram kalian nanti ada di atas di sini. Sama di sini sama di sini. Pas genteng nih enggak, Bro? Sama di atasnya lagi Kompleks Gibah, di atasnya sini lagi Instagramnya BRL di sini. Nanti sumber-sumber beritanya nanti dimasukin di situ semua. Pokoknya Pokoknya bola lah, bola lokal. Oke, Nanti bahas Borneo FC. Enggak usah lah. Enggak usah Borneo FC. langsung bahas sekarang. Soalnya liga belum jalan. Bahasan Tapi lagi. kan prepare sudah. Iya. Aku banyak informasi tentang Borneo FC. Aku kemarin baru ketemu Ponario Astama. Sudah banyak bicara. Bagus nanti bahas bola. Nanti dibikin anu sendiri ya bolanya. Bola apa nih?